umum AKM. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Salam selamat kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya belum menyampaikan dengan tegas kepada Bapak Ibu guru, tapi waktu saya mengikuti rapat ini disampaikan harus mengajar online di sekolah. Tidak ada istilah mengajar di rumah. Tidak ada istilah mengajar online di rumah, jadi harus di sekolah. Itu penyampaiannya dengan tegas. Kemudian yang saya mau sampaikan juga hasil rapat bersama kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam rangka sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, rencana di Kapasari. Kemudian yang terakhir ke-10, pembelajaran daring tetap dijalankan bagi siswa yang tidak diizinkan PTM oleh orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mau tatap muka, ya harus dilayani juga. Ya, itulah barangkali yang. Dan selamat siang untuk Bu Yeti. Ternyata ada kenalan. Sudah masuk misi ini. Ayo dia turun. Iya. Teman-teman semuanya, kita bekerja profesional. Bekerja profesional itu juga pembelajar. Kita pembelajar tangguh. Kalau pembelajar tangguh berperan kebijakan kurikulum, kebijakan proses pembelajaran, kebijakan materi pembelajaran itu berubah semua. Waktu pembelajaran juga berubah, durasi waktunya. Yang kita kenal kalau kurikulum ada 3 yang ditawarkan pemerintah. Kurikulum ke-13, kurikulum apa lagi? Yang kedua? Bukan. Kurikulum COVID-19 darurat. COVID-19 darurat. Yang ketiga kurikulum ke-13 revisi mandiri. Itu ditawarkan. Kalau tawaran itu satu saja dipilih. Ya. Yang pertama ke-13 tidak mungkin kita lakukan ini. Apa yang dimaksud sistematis? Apa lagi itu sistematis? Ya, terstruktur, berurut ya, konsisten ya. Ini pengamatan secara baik dari segi objeknya. Jadi pengamatannya sistematis, objeknya, waktunya. Jadi objeknya, waktunya juga harus sistematis. Kalau sore terus. Hanya kita lakukan pada objek maupun data yang kita catat. Ya. Contoh penelitian ilmiah yang dapat kamu lakukan di rumah dalam pengamatan untuk menjawab pertanyaan: apakah jumlah air penyiraman memengaruhi tinggi tanaman? Ini apakah jumlah air penyiraman memengaruhi tinggi tanaman? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu perlu ciptakan beberapa situasi. Pertama, menyiram hanya sekali sehari atau menyiram 2 kali sehari. Kita ciptakan 2 sehari. Jadi kalau kita menanam satu dengan tanaman satu dibandingkan harus sama waktunya. Apakah seperti itu? Penelitian dilakukan jika air penyiram tidak asal jumlahnya itu.
dikatakan sistematis jika air penyiraman tidak asal jumlahnya. Kamu harus menentukan jumlah yang sama untuk setiap kali penyiraman. Jadi kalau hari ini 1 gelas, besok 3 gelas, besok 1 gelas lagi, harus konsisten, sistematis. Ya. Tidak boleh diubah. Kamu tidak boleh mengubah. Kemudian sistematis objek serta perlakuan terhadap objek cakap hidup ini. Tapi bukan cakap hidup secara finansial, secara ekonomi yang dimaksud. Karena dia general. Itu mestinya masuk dalam pembelajaran. Ya, kan begitu kan? Orientasi kita begitu. Atau begini, tinggalkan anak SMP, tinggalkan sendiri di rumah. Baru berapa jam punya kembali. Kalau terhambur semua ada bagian dalamnya di atas meja, ada nih. Hari tidak cakap di mana itu. Ada minyak gantung celana dalamnya di atas. Bantalnya di bawah. Ada bantal di bawah ini. Jadi sudah ada berapa rencana Excelnya nanti? Memetakan nanti sudah masuk ke cakap hidupnya, ya. Langsung pikirkan itu, nanti saya bikin langsung. Kalau pembelajaran terjadi itu, apa yang didapat langsung pikirkan, saya mesti begini. Ini saya nanti mau lakukan. Sama kalau orang pergi tadi pagi, langsung terpikir, nanti depan sekolah aku langsung kasih ini, langsung terpikir, si begini, masih terpikir. Jadi kalau dapat seperti ini, itu langsung terpikir sama kita, nanti dia bisa kasih masukan begini. Pembelajaran bermakna dan berdiferensiasi. Different itu siapa bahasa Inggris? Iya, karena saya ingat dia perkenalkan diri. Saya memperhatikan. Jangan mengatakan Anda tidak memperhatikan. Buktinya saya tahu dia bahasa Inggris. Ya, cuma dia tertutup mukanya. Persoalannya sekarang juga banyak nih muka yang sama, mirip sekali. Panjang semua bulu matanya, kenapa tiba-tiba panjang semua bulu matanya? Sudah wudhu, hilang semua bulu matanya. Jadi saya biasa bilang ini manusia gambar ini, seni gambar. Pembelajaran yang menghubungkan pelajaran konsep praktik dengan sehari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi yang ini saya tangkap dari yang telah Bapak sampaikan bahwa misalnya kalau kita membuka pembelajaran hari ini, kita tidak hanya menanyakan kabar dari peserta didik, tapi kita juga ikut menanyakan kabar atau keadaan dari keluarga peserta didik, supaya kita juga bisa artinya mengenali lingkungan belajar peserta didik, supaya kita bisa membantu ketika ada kesulitan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Salah satunya ya. Kalau saya Pak, yang saya tangkap dan artinya saya sudah akan laksanakan nanti insya Allah. Yang pertama itu saya harus mengajar dengan kontekstual, artinya menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau perlu siswa terjun langsung, yang seperti tadi Pak Tom, sudah ada di kepala aku apa yang mesti saya lakukan nanti. Artinya misalnya statistik, saya sudah berpikir selain itu saya ingin mengetahui keadaan orang tuanya siswa, berapa umurnya orang tuanya, keluarganya semua Pak Tom. Nah, kemudian yang kedua yang saya bisa tarik, diagnostik, formatif dan sumatif. Artinya saya sudah bisa
kalau diagnostik itu sekitar begini persen, formatik seperti begini persen, kemudian somatik sisa sedikit. Jadi misalnya diagnostik saya ambil 20%, kemudian formatif 50%, somatif 30%. Bagaimana itu Pak Coce kalau begitu? Tanggapi sedikit masalah ada catatan tadi. Masa kita berikan tugas, ada yang disuruh mencatat karena catatannya pasti lebih bagus dari buku. Kadang juga saya pakai itu Pak, karena di akhir pembelajaran biasanya kita sudah menjelaskan. Kita sudah jelaskan, kita gemit, kita jelaskan. Kemudian di akhir pembelajaran kita suruh meringkas, tapi jangan semua, kita cuma cari yang pokoknya saja dicatat supaya ada usaha sedikit untuk ada catatan di buku catatannya. Ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah habis menjelaskan, habis tidak ada lagi kan Tapi pasti memang- sudah ditutup juga bukunya. Jadi memang harus ada kesimpulan. Yang Anda masuk kesimpulan, bukan mencatat sampai capek, no? Iya, kita suruh mencatat materi yang sudah dijelaskan, kesimpulannya dari Ya. Itu benar itu. Ya. Dan saya masuk tadi. Teman-teman, yang kita pahami sebenarnya kan pembelajaran orang dewasa ya. Kita berpikir begini kalau pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu maksudnya pembelajar itu bukan tidak ada yang tahu, sudah ada yang tahu. Sudah ada yang tahu. Makanya saya katakan apa itu AKM, Anda sudah tahu. Praktisnya sudah ada. Itulah konsep pertama kalau kita mengatakan andragogi. Ya, sebenarnya tidak seperti menyuap. Ya, teman-teman semuanya, AKM ini yang kita pahami bersama bahwa itu pengganti ujian nasional ya. Ya. Di Mengganti. kalau pengganti ujian nasional, kenapa mesti diganti? Oh itu pertanyaannya. Yang pertama katanya ada kecurangan. Kalau ujian nasional, makanya nanti tidak ada lagi kecurangan. Kenapa? Karena ini penyangkut